Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rodunima dengan NIM 9325111219 dari kelas Tahlil Lughawi C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Tahlil Lughawi. Baik, langsung saja di sini saya memilih materi tentang mengenal tahlil lughawi atau analisis bahasa. Baik, langsung saja. Yang pertama yakni pengertian analisis bahasa. Apa sih analisis bahasa itu? Analisis bahasa yakni penelaahan yang dilakukan oleh seorang pakar bahasa untuk mengerjakan data kebahasaan yang telah diperoleh dari penelitian lapangan sampai menemukan hasil kesimpulan. Nah, kemudian apa tujuan analisis bahasa? Yang pertama yakni di dalam bidang pendidikan, analisis bahasa bertujuan untuk melakukan sebuah penelitian dalam berbagai subjek ilmuwan. Yang kedua yakni untuk mengumpulkan data yang kemudian dapat digunakan untuk berbagai keperluan analisis. Yang ketiga yakni untuk menyelesaikan suatu krisis atau konflik, atau bisa juga analisis itu dipakai arsip. Nah, yang selanjutnya yakni fungsi dan manfaat analisis bahasa. Yang pertama yakni mengumpulkan data-data yang terdapat pada suatu lingkungan tertentu. Data-data yang ada di lingkungan itu dikumpulkan, kemudian dianalisis. Yang kedua, mengetahui keadaan mengenai lingkungan secara mendetail. Kita bisa tahu keadaan lingkungan di sekitar kita secara lebih detail itu dengan dilakukannya sebuah analisis. Yang kedua, yang ketiga dapat diterapkan di berbagai lingkungan dan keadaan. Dan yang terakhir, fungsi dan manfaat analisis bahasa sebagai seorang guru yakni untuk membantu mengetahui jenis kesalahan yang dibuat oleh pelajar. Kita bisa tahu jenis kesalahannya apa, daerah kesalahannya di mana, sifat kesalahannya apa, sumber kesalahannya di mana, serta penyebab kesalahannya apa. Nah, kemudian selanjutnya yakni mengenai jenis-jenis analisis. Di sini jenis-jenis analisis ada 10. Yang pertama yakni analisis logika. Analisis logika adalah analisis yang mendasar pada suatu prinsip tertentu, serta juga berdasarkan pada logika dan juga pembelahan yang jelas antara satu dengan yang lain. Nah, untuk analisis logika ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni analisis universal, yakni pemerincian atau penguraian dari tren yang umum ke tren-tren yang khusus yang bisa menjadikan komponen penyusunnya. Nah, yang kedua yakni analisis dikotomi atau penguraian berdasarkan dua kelompok yang saling terpisah, yaitu tren yang positif dan tren yang negatif. Kemudian ada analisis realis. Analisis realis juga dibedakan menjadi dua, yakni analisis aksidental atau penguraian berdasarkan sifat-sifat yang menyertai perwujudannya, dan juga analisis esensial atau penguraian berdasarkan unsur dasar penyusunannya. Nah, yang ketiga yakni ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi saat ini. Nah, yang keempat ada analisis korelasi. Analisis korelasi adalah salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel, bahkan lebih, dan bersifat kuantitatif. Nah, kemudian ada analisis kualitatif. Analisis kualitatif yakni penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Nah, yang selanjutnya yakni yang keenam analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif yakni penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena dan hubungannya. Kemudian untuk tujuan analisis kuantitatif yakni mengembangkan dan menggunakan model yang matematis, teori dan hipotesisnya berkaitan dengan fenomena alam. Kemudian yang ke-6 ada analisis wacana.
Analisis wacana itu apa? Analisis wacana adalah analisis yang isinya lebih bersifat kualitatif dan dapat menjadi salah satu alternatif untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dari analisis yang kuantitatifnya selama ini yang kuantitatifnya rendah. Analisis wacana ini selama ini banyak digunakan oleh para peneliti. Nah, kemudian yang ketujuh ada analisis framing. Analisis framing adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana realitanya. Kemudian ada analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi. Logika dasar dalam komunikasi bahwa setiap komunikasi selalu berisi pesan dalam sinyal komunikasinya itu, baik berupa verbal maupun non-verbal. Nah, selanjutnya ada analisis kausalitas. Analisis kausalitas ini bersifat menemukan keterkaitan. Namun untuk jenis analisis kausalitas ini lebih mengkhususkan pencarian informasi tentang bagaimana hubungan antara setiap tema dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, yang terakhir yakni ada analisis korelasional. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, bahkan bisa lebih. Analisis korelasional, hubungan asosiasi dapat dikatakan pengembangan dari analisis deskriptif. Nah, selanjutnya yakni perbedaan antara analisa dan analisis. Yang pertama, untuk analisa ini lebih merujuk pada makna ketika sedang bekerja atau ketika sedang bekerja, atau dalam bahasa Arab bisa disebut juga dengan fi'il. Kemudian untuk analisisnya, yakni lebih merujuk ke kata benda yang biasa disebut isim. Untuk analisa dalam bahasa Arab disebut fi'il, untuk analisis dalam bahasa Arab itu disebut isim. Nah, selanjutnya yakni mengenai contoh dari analisis bahasa. Ini yang pertama berkaitan tentang kesalahan. Kalimat uridu atau al-lama dalam penyusunannya harusnya dipisah dengan penggunaan huruf nasab yaitu an, sehingga menjadi uridu an atau al-lama. Kemudian berkaitan kebiasaan. Contohnya ini kalimat as-salatu khairum minan naum. Kalimat ini sering dilafalkan oleh muadzin dengan memanjangkan huruf wawunya yang disukun pada kata an-naum. Selanjutnya yakni berkaitan dengan fenomena masyarakat Jawa yang kesulitan dalam pengucapan Al-Fatihah. Nah, di situ seharusnya kata Al-Fatihah itu kan menggunakan huruf H, tapi kebanyakan orang Jawa itu menyebutnya dengan kata Al-Fatihah, yakni mengganti huruf H dengan huruf Kaf. Kesalahan ini terjadi karena ejaan lama bahasa Indonesia. Jadi orang-orang Jawa itu sudah kebiasaan menyebutnya dengan menggunakan kata Al-Fatihah. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.